Kemelut di Majapahit. Kemelut di Majapahit, mahakarya dari Asmaraman S. Kopingho. Jangan lupa subscribe, like, share, dan ditunggu silaturahmi pendengar semua di kolom komentar. Inilah sebuah karya Asmaraman S. Kopingho dalam sebuah cerita Kemelut di Mojopahit. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Selamat mendengarkan. Kaki kiri Kebo Anabrang menendang dengan sepakan tumitnya. Keras sekali, dan kalau memang mengenai lutut, Ronggolawe tentu akan membuat Adipati itu celaka. Karena sekali lututnya patah, tentu dia akan kalah. Namun dengan cekatan Ronggolawe melompat ke atas batu yang lain sambil berteriak, sambil mengelak. Mulailah mereka serang menyerang dengan ganas, seru dan mati-matian. Keduanya sama kuat, sama cekatan, dan keris mereka pun sama-sama ampuh. Tusuk-menusuk, pukul-memukul, tendang-menendang, mereka lakukan secara bergantian. Namun lawan tetap saja dapat memenangkis, mengelak, bahkan kadang-kadang menerima pukulan dengan kekebalan kulit mereka. Hebat bukan main pertandingan antara dua orang senopati gemblengan ini. Peluh sudah bercucuran dari seluruh tubuh mereka, dan kini banyak prajurit dari kedua pihak yang berdekatan, dan dengan tempat itu menghentikan perang mereka. Dan mereka itu berdiri di kedua tepi sungai dan bersorak memberi semangat kepada jagonya masing-masing. Pertandingan sehebat ini terlampau menarik untuk dilewatkan begitu saja. Sungguh pun mereka sendiri sedang berperang campuh. Tanpa dikomando lagi, perang di sekitar tempat itu berhenti. Semua lebih suka menonton. Plak, plak, cering. Kembali mereka beradu lengan dan beradu keris. Akan tetapi dengan kecepatan seekor burung kepinis, Ronggolawe meloncat dan tangan kirinya menampar ke arah kepala Kebo Anabrang. Wudes! Biarpun Kebo Anabrang sudah mengelak dengan memiringkan tubuh, tetap saja tamparan itu mengenai pundaknya. Dia sudah cepat mengerahkan aji kekebalannya. Akan tetapi tetap saja pundaknya terasa panas dan setengah lumpuh. Dia meloncat ke sungai batu lain. Dia meloncat ke sebuah batu lain dan memandang lawannya dengan sinar mata kagum bukan main. Selama hidupnya sebagai seorang prajurit dan pendekar, belum pernah Kebo Anabrang menemui tandingan sehebat Ronggolawe ini. Dia adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, yang amat menghargai kegagahan, dan biarpun sudah lama dia menjadi kawan seperjuangan Ronggolawe dan banyak melihat kegagahan kawan itu, baru sekarang dia membuktikan sendiri dan dia menjadi kagum bukan main. Dia menggeram, pandang matanya bersinar-sinar, peluhnya menetes-netes, diusapnya dengan tangan kirinya yang besar. Hebat engkau Ronggolawe. Ronggolawe yang berdiri di atas batu lain juga mengusap peluhnya dengan tangan kirinya dan memandang lawan dengan sinar mata berapi penuh semangat. Papo, keluarkan semua kesaktianmu, Kebo Anabrang.
tantangannya kagum juga melihat betapa tamparannya dengan Aji Gelap Sewu yang mengenai pundak tadi tidak merobohkan lawannya ini. Engkau memang digaya, dan kalau saja engkau mau menaluk menghentikan perang gila ini, akulah yang akan memohon kepada Sang Prabu untuk pengampunan atas dirimu, kawan. Ucapan yang mengandung kemesraan dan perlindungan ini seperti minyak menyiram api. Sepasang mata Ronggolawe seperti mengeluarkan api. Tutup mulutmu, Kebo Anabrang. Hanya ada dua pilihan bagiku: menang membunuh Nampi atau tewas di medan Yuda. Kebo Anabrang menarik napas panjang. Kau telah memilih mati, Ronggolawe. Baiklah, engkau akan mati di tanganku. Kembali Kebo Anabrang memandang ragu tangannya. Tangan kirinya menyendok air sungai dan membasahi leher dan dadanya. Dilihat oleh Ronggolawe yang sudah siap menerjang lagi. Sambut seranganku! Ronggolawe membentak dan dia sudah menerjang lagi. Ditangkis oleh keris Kebo Anabrang. Kembali dua orang senapati gemblengan ini bertanding. Lebih hebat daripada tadi. Batu-batu sebesar kerbau bergetar. Air sungai muncrat-muncrat dan ikan-ikan berkelebekan. Ada yang mati karena panasnya hawa dua keris pusaka yang kadang-kadang menyambar air. Mereka itu kadang-kadang bergulat, banting membanting, kadang-kadang di atas batu, kadang-kadang di air dangkal yang hanya sampai ke lutut. Kebo Anabrang maklum bahwa sukarlah baginya untuk mengalahkan lawan ini. Kalau tidak menggunakan akal, maka mulailah dia berloncatan dari batu ke batu, dikejar oleh Ronggolawe dengan ganas. Tidak tahu bahwa lawannya itu memancingnya ke bagian yang airnya dalam, lebih dari ukuran orang. Ketika sudah mendapat posisi baik di atas batu yang berdiri di tengah air yang dalam, Kebo Anabrang menantang lagi Ronggolawe supaya meloncat. Keris berkilauan mengeluarkan sinar kemerahan. Kebo Anabrang menyambut keris Kiai Soka mengeluarkan sinar kehijauan, dan bertemulah keris dan orangnya di udara. Sering, beras. Keduanya terjatuh, bukan di atas batu, melainkan jatuh di air. Pure. Air muncrat tinggi. Mereka masih bergulat, akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget dan gugup hati Ronggolawe ketika kakinya terus tenggelam. Tidak ada tempat berpijak sampai seluruh kepalanya tenggelam. Tentu saja dia gelagapan, akan tetapi dia harus mempertahankan diri karena diserang oleh Kebo Anabrang yang pandai bermain di air itu. Beberapa kali Ronggolawe gelagapan dan menelan air. Hal ini tampak oleh Kebo Anabrang, maka cepat dia menangkap pergelangan tangan kanan lawan, lalu merangkulnya, memitingnya dan membawa lawan menyelam ke dalam air sampai lama. Para prajurit Tuban yang berdiri di tepi sungai memandang dengan mata terbelalak, mengira bahwa keduanya telah mati. Maka dengan marah mereka lalu menyerbu musuh, dan terjadi kembali perang dengan hebatnya. Mereka tidak tahu bahwa tak lama kemudian tampak Kebo Anabrang muncul kembali dan masih memiting tubuh Ronggolawe yang mulai lemas kepayahan dan mengap-ngap seperti ikan dilempar ke darat. Dalam keadaan seperti itu, Kebo Anabrang tak bisa menggerakkan kerisnya. Kiai Soka tak dapat dia pergunakan karena kedua tangannya mendekap dan mencekik leher lawan. Yang kiri memegang pergelangan tangan kanan lawan. Dia lalu mencekik lebih keras, menenggelamkan kembali kepala Ronggolawe dan membentur-benturkannya ke batu kali yang berdekatan. Air kali mulai memerah oleh darah Ronggolawe. Peristiwa yang mengerikan itu disaksikan oleh 3 pasang mata.
sepasang mata dari Ki Lembu Sora yang menonton dari dekat, dan dua pasang mata yang menonton agak jauh lebih sambil bersembunyi di antara rumpun alang-alang di tepi sungai. Melihat betapa keponakannya menderita siksaan seperti itu, tidak tahanlah hati Lembu Sora dan dia cepat berloncat ke atas batu kali, mendekati tempat pertandingan itu dengan keris di tangan. Ceres! Kerisnya menembus belikat Kebo Anabrang sampai ke dada. Kebo Anabrang terbelalak, sempat menengok dan memandang Lembu Sora dengan wajah penuh keheranan. Kemudian terkulai dan tewas. Tubuhnya semampir di atas batu kali. Tangannya masih mencekik leher Ronggolawe yang ternyata juga telah tewas. Melihat ini, Lembu Sora cepat menggunakan kepandaiannya untuk meloncat pergi meninggalkan tempat itu. Dilihat sepintas lalu kelihatannya dua orang senopati gemblengan itu mati sampiuh. Karena Ronggolawe yang mati itu masih memegang kerisnya. Pada saat itu dua pasang mata yang menonton pertandingan tadi terbelalak, dan seorang di antara pemilik mata menjerit. Ternyata mereka adalah Sri Winarti dan adiknya Sulastri. Ketika kakak beradik itu mendengar akan pertempuran antara pasukan Tuban yang dipimpin oleh Adipati Ronggolawe melawan pasukan Mojopahit, mereka terkejut dan dengan ketakutan. Apalagi ketika dusun Gedangan yang terlanda perang ditinggalkan semua penduduknya. Yang lari mengungsi, Sri Winarti dan adiknya Sulastri menjadi bingung dan akhirnya mereka mencari tempat persembunyian di dekat sungai, di dalam rumpun alang-alang yang amat dikenalnya itu. Akan tetapi betapa kaget hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa justru tempat itu dijadikan medan yuda. Mereka terus saja bersembunyi sambil menahan nafas karena peperangan itu terjadi dekat sekali dengan tempat mereka bersembunyi. Bahkan dari tempat mereka bersembunyi itu, Sri Winarti dengan mata terbelalak ikut menonton pertandingan yang amat hebat dan mengerikan antara pria-pria yang dicintanya. Dijunjung dan dipuja-pujanya, yaitu Adipati Ronggolawe melawan Kebo Anabrang. Dapat dibayangkan betapa tegang dan gelisah rasa hati gadis ini, yang beberapa kali hampir menjerit kalau saja dia tidak dirangkul adiknya dan didekap mulutnya. Akan tetapi, ketika melihat betapa pria yang dipuja-pujanya itu tewas mandi darah dan tergolek bersama lawannya di atas batu, lawan yang dilihatnya terbunuh oleh seorang senopati tua yang telah lari, Sri Winarti tidak dapat menahan kehancuran hatinya. Dia menjerit, bangkit, dan lari menghampiri meninggalkan Sulastri yang masih bersembunyi dan memandang dengan mata terbelalak ketakutan. Gusti Adipati, Kakang Mas pujaan hamba. Sri Winarti berlari-lari, meloncat dari batu ke batu, kadang-kadang tergelincir dan bangun lagi, sampai akhirnya dia berenang menghampiri batu di mana menggeletak mayat Kebo Anabrang yang masih menggempit mayat Ronggolawe. Melihat orang yang dicintainya itu rebah dikempit oleh lengan kuat Kebo Anabrang, matanya setengah terbuka dan bibirnya setengah tersenyum, Sri Winarti menjerit dan menubruk. Aduh, Kakang Mas, Adipati Ronggolawe. Dia menangis menjerit-jerit dan mengguncang-guncang bahu Ronggolawe. Kemudian dengan beringas dia melihat keris pusaka Kolonada yang masih terpegang oleh tangan kanan mayat Ronggolawe. Diambilnya keris itu dan dengan mata terbelalak penuh kemarahan, ditusuknya lambung Kebo Anabrang dengan penuh kebencian. Keparat, berani kau membunuh kekasihku pujaanku. Nih, mampus kau. Keris pusaka itu 2 kali menusuk lambung Kebo Anabrang. Akan tetapi
tentu saja tidak terasa lagi oleh badan yang sudah tak bernyawa itu. Kakang Mas Adipati. Kakang Mas. Hamba ikut Kakang Mas. Dengan beringas Sriwinarti lalu menggunakan keris kolonada ditusukkan ke arah dadanya sendiri, menancap di ulu hatinya sampai ke gagangnya. Kakang Mas. Dia menubruk, merangkul dan mencium muka Ronggolawe, lalu terkulai lemas menindih tubuh pria yang dicintanya itu. Darah menetes-netes dari dadanya. Di antara buah dadanya yang membusung itu membasahi dada Ronggolawe. Sepasang mata kecil Sulastri terbelalak, tak pernah berkedip menyaksikan semua peristiwa itu yang mengakibatkan kakaknya bunuh diri. Kemudian dia melihat dua orang laki-laki berloncatan menghampiri tempat itu. Usia mereka 30 tahun lebih, berpakaian perwira Majapahit, yang seorang bertubuh jangkung dengan mata agak menjuling, dan orang kedua kurus kecil dengan bibir tebal dan matanya liar dan tajam. Mereka berloncatan dan gerakan yang sigap gesit ke tempat itu. Kemudian mereka saling bicara perlahan, namun cukup keras untuk dapat terdengar oleh Sulastri, anak yang masih bersembunyi di dalam alang-alang tersebut. "Wah, Kakang Rokosuro, kau lihat, Senopati Kepuana Brang tewas pula," kata yang kurus kecil berbibir tebal dan mukanya bundar itu. "Jelas adik Darumuko. Keris pusaka Senopati Lembu Sora tadi menusuknya. Lihat itu, sampai tembus ke dadanya. Lembu Sora berlaku khianat," jawab yang bertubuh jangkung. "Shh. Mari kita laporkan saja kepada Gusti Resi Mahapati," kata pula yang kurus kecil. "Dan gadis ini?" Si jangkung memandang. Tentu dia ini selir luaran dari Ronggolawe. Lihat, sampai mati pun dia masih mencium bibir sang adipati. Wah, aku jadi iri. Adi Darumuko, dia begini denok dan mulus. Lihat dadanya tuh. "Hush, Kakang, mari kita pergi," kata yang kecil kurus, lalu dia meloncat pergi. Si jangkung yang bernama Reksosuro itu meludah, lalu kakinya menendang ke arah pinggul mayat Sriwinarti, sehingga mayat itu terguling dan terjatuh ke air, terbawa oleh arus air sungai Tambak Beras, dengan keris kolonada masih menancap di ulu hatinya. Kemudian si jangkung meludah lagi dan berlompatan mengikuti temannya, lalu lenyap dari pandangan mata. Tidak ada orang lain melihat peristiwa terakhir ini kecuali sepasang mata Sulastri. Sepasang mata yang menyinarkan kekerasan, dan ketika ada 2 tetes air mata meloncat keluar, cepat diusap dengan tangannya dan bibirnya berbisik-bisik. Reksosuro, Darumuko, Mahapati. Ketika membisikkan nama-nama itu, matanya menyinarkan api dendam. Sementara itu, dengan suara mengguntur, Lembu Sora berteriak memberitahukan tentang kematian Ronggolawe kepada mereka yang masih berperang dan memerintahkan agar perlawanan orang-orang Tuban dihentikan. Semua orang terkejut mendengar ini, dan benar saja. Setelah mendengar bahwa Adipati Ronggolawe gugur,
Perlawanan dihentikan dan semua orang mengerumuni tepi sungai Tambak Beras, di mana masih tergeletak mayat Kebo Anabrang yang dikabarkan mati sampiuh dengan Ronggolawe. Sang Prabu sendiri berkenan mendatangi tempat itu dan melihat keadaan dua orang senopatinya, senopati yang dikasihinya itu. Sang Prabu memejamkan mata lalu membuang muka dan memerintahkan untuk mengangkut jenazah dua orang senopati itu ke Mojopahit agar memperoleh pemakaman yang terhormat sebagai pahlawan-pahlawan Mojopahit. Kemudian Sang Prabu mendahului pulang ke Mojopahit dikawal pasukan pengawal istimewa. Selesailah pemberontakan Ronggolawe dan selesai pula peperangan yang memakan waktu singkat dan segera dapat dipadamkan berkat kebijaksanaan Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana itu yang menggunakan siasat mengepung dan menewaskan Ronggolawe untuk memadamkan pemberontakan. Semua anak buahnya menakluk. Bahkan dalam kesempatan ini Panewu Progodigdoyo dapat mencari muka, melaporkan kepada atasan di Mojopahit bahwa dia telah bersusah payah mencegah kehendak mendiang Ronggolawe agar jangan memberontak. Karena memang Progodigdoyo pandai bermuka dua, dan apalagi diam-diam dia mengadakan hubungan dengan Resi Mahapati. Oleh Sang Prabu dia diberi kepercayaan untuk sementara waktu mengatur dan mengamankan Tuban sebagai pejabat adipati. Sementara itu setelah mendengar akan kematian Ronggolawe, ayah adipati itu Aryo Adikoro atau Aryo Wirorojo dengan hati penuh duka menyampaikan berita itu kepada kedua orang mantunya. Akan tetapi betapa heran hatinya melihat dua orang mantunya itu menyambutnya dengan rambut terurai dan pakaian serba putih, seolah-olah mereka telah tahu akan kematian suami mereka. Dengan hati terharu, Aryo Wirorojo mengajak dua orang menantunya dan cucunya, Kuda Anjampiani juga besannya, ayah dari Mertaraga, untuk pergi ke Mojopahit, langsung menuju ke Pura Mojopahit di mana disimpan jenazah Ronggolawe. Dua orang istri Ronggolawe itu berlari-larian memasuki kamar mati dan menubruk jenazah suaminya, menangis dengan sedih. Kemudian disaksikan oleh dua orang tua yang hanya bisa berlinang air mata, yaitu Aryo Wirorojo dan Ki Ageng Palandongan ayah Mertaraga. Dua orang istri yang amat mencinta suaminya, yang setia dan sudah bersumpah sehidup semati dengan Ronggolawe, melakukan bela pati dengan jalan membunuh diri dengan keris yang ditusukkan ke arah jantungnya sendiri. Kebiasaan yang amat menyedihkan dan mengharukan ini memang berlaku di zaman itu. Kebiasaan yang merupakan tradisi dan istri yang melaksanakan tradisi ini dipuji-puji sebagai istri yang setia. Sungguh menyedihkan betapa manusia tunduk terhadap segala macam kebiasaan yang kolot dan tolol. Oleh karena itu, tiada gunanya kiranya diceritakan peristiwa yang amat mengerikan ini. Menyedihkan dan juga membayangkan kebodohan manusia yang semenjak zaman dahulu sampai sekarang pun secara membuta menyesuaikan dirinya dengan segala macam bentuk tradisi dan kebiasaan yang berbau ketahayulan. Manusia memang selalu merupakan makhluk lemah yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri, menggantungkan hidupnya kepada kebiasaan dan pendapat umum tanpa memperdulikan apakah itu benar atau keliru. Kita merasa ngeri untuk membuka mata melihat kebodohan-kebodohan yang telah menjadi kebiasaan kita, bahkan segan untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang bodoh itu.
betapa lemahnya kita, dan kenyataan ini sungguh amat menyedihkan. Setelah menghadiri upacara pembakaran jenazah Ronggolawe dan kedua orang istrinya yang melakukan bela pati, dengan hati berat, Aryo Wirorojo bersama Ki Ageng Palandongan membawa kuda Anjampian yang masih kecil dan belum tahu apa-apa itu kembali ke Tuban. Dari Sang Prabu sendiri sampai para senopati dan penggawa kerajaan menyaksikan upacara penghormatan terhadap jenazah dua orang senopati yang sudah banyak jasanya terhadap Mojopahit itu. Dan Sang Prabu sendiri berkenan menyatakan duka citanya atas banyaknya korban yang tewas dalam peperangan itu, terutama karena kematian dua orang senopati itu. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang mengetahui akan peristiwa yang terjadi di malam berikutnya setelah Ronggolawe tewas di medan Yuda. Malam itu amat sunyi di tempat bekas peperangan, terutama di kedua tepi sungai Tambak Beras amatlah sunyi. Tidak ada mayat yang nampak karena telah diangkut oleh para prajurit kedua pihak. Akan tetapi tempat itu masih berbau amis oleh darah yang banyak tertumpah, dan keadaannya amat menyeramkan. Tidak ada seorang pun manusia berani mendekati tempat yang 2 hari lalu dijadikan tempat pembantaian antara sesama manusia itu. Akan tetapi menjelang tengah malam, terdengar suara anak kecil yang mengeluh dan merintih menyebut-nyebut nama Sri Winarti. Kalau ada orang mendengar suara ini, tentu dia akan lari tunggang langgang, mengira bahwa ada roh gentayangan atau iblis berkeliaran di tempat yang menyeramkan itu. Akan tetapi sesungguhnya tidak ada roh gentayangan atau iblis berkeliaran di sungai Tambak Beras itu. Yang ada hanyalah seorang anak perempuan kecil, yaitu Sulastri, adik dari Sri Winarti, gadis cantik yang membela pati di sungai itu ketika melihat pria yang dicintanya, Ronggolawe, telah tewas di atas batu kali. Anak ini tidak berani muncul dan tetap bersembunyi di dalam rumpun alang-alang sampai semua prajurit pergi membawa mereka yang tewas dan terluka di dalam peperangan itu. Setelah semua orang pergi dan hal ini baru selesai sampai hampir tengah malam dan keadaan amat sunyi, barulah dia berani keluar dari rumpun ilalang itu sambil memanggil-manggil nama kakaknya, yaitu Sri Winarti. Mbak Ayu Sri Winarti, Mbak Ayu Sri Winarti, kenapa kau tinggalkan aku seorang diri? Dia berjalan menuju ke hilir di mana mayat gadis itu masih tersangkut di sebuah batu besar. Terlentang dengan wajahnya yang cantik itu kelihatan putih sekali, tertimpa sinar bulan. Dan gagang sebatang keris yang menancap di ulu hatinya juga kelihatan. Sulastri memang sudah tahu bahwa kakaknya telah meninggal dunia. Bahkan dia telah melihat sendiri dari tempat persembunyiannya betapa kakaknya dengan marah menusuk lambung mayat lawan Ronggolawe, kemudian menggunakan keris itu untuk menusuk dadanya sendiri. Dia melihat betapa mayat kakaknya ditendang dan diludahi oleh orang tinggi bermata juling bernama Reksosuro. Kini dia menghampiri mayat kakaknya itu, sejenak memandang mayat yang disinari bulan purnama itu, dan berkali-kali mengeluh. Mbak Ayu Narti, kau telah mati. Dan aku bagaimana, Mbak Ayu? Dengan susah payah, anak itu lalu mengangkat setengah menyeret mayat kakaknya itu ke tepi sungai. Kemudian, setelah meletakkan mayat itu di tepi sungai dalam keadaan terlentang,
mulailah anak itu menggali sebuah lubang di dalam hutan di tepi sungai itu. Memang luar biasa sekali anak ini. Sejak kecil sudah ditinggalkan mati keluarganya dan hanya hidup berdua dengan kakaknya. Kehidupan yang serba sukar dan keras membentuk wataknya menjadi keras. Dan seakan-akan telah terkuras air matanya sehingga kini menghadapi kematian kakaknya, satu-satunya orang yang digantunginya. Biarpun dia bersambat, mengeluh dan merintih, namun matanya tidak mengalirkan air mata. Kini dia menggali tanah menggunakan golok dan tombak yang ditemukannya berserakan di tempat ini sebagai bekas senjata perang yang ditinggalkan para prajurit. Dan tentu saja amat sukarlah bagi seorang anak kecil seperti dia untuk menggali sebuah lubang kuburan yang cukup besar hanya untuk menggunakan golok dan tombak. Akan tetapi anak kecil ini tidak pernah mengeluh, terus bekerja sampai tengah malam suntuk, dan setelah malam berganti pagi barulah selesai dia menggali lubang yang cukup besar. Dia lalu berlutut di dekat mayat kakaknya, membersihkan tanah dan muka kakaknya, memandang kakaknya sampai lama dengan pandang mata mesra. Kau cantik, Mbak Yu. Kau cantik, manis sekali. Adipati Ronggolawe tentu senang melihatmu. Dia membungkuk dan mencium pipi kakaknya. Kemudian dia memetik beberapa tangkai bunga mawar dan menancapkan tangkai bunga itu di rambut kakaknya yang terurai di atas kedua telinganya. Lalu dia mengangkat lagi setengah menyeret mayat itu, kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Untung ketika itu dia melepaskan mayat. Mayat jatuh seperti diatur terlentang di dalam lubang. Kemudian dia berlutut lagi di dekat lubang memandangi wajah kakaknya dan mulutnya berbisik. Mbak Ayu Narti, engkau mati membela Adipati Ronggolawe, guruku. Guruku mati oleh Kebo Anabrang. Akan tetapi musuhnya itu pun sudah tewas oleh Senopati Lembusora. Tidak ada lagi yang dibuat penasaran kecuali 3 orang itu, Raksosuro dan Darumuko yang menghinamu, dan orang yang menjadi majikan mereka, Resi Mahapati. Kelak, kalau aku sudah besar, aku akan mencari mereka, Mbak Ayu, dan akan kubalaskan penghinaan mereka atas mayatmu. Dia memegang kalungnya dan mempermainkan benda itu. Benda itu adalah kundolo atau cincin telinga permata mirah, pemberian Ronggolawe kepada Sulastri yang mengaku sebagai murid Adipati itu. Aku akan mempelajari kedigdayan. Aku harus sakti seperti sang Adipati agar tidak ada orang berani menghinaku seperti mereka menghinamu, Mbak Ayu. Sampai lama anak itu berbisik-bisik mengajak kakaknya bercakap-cakap. Kemudian dia menguruk mayat itu dalam lubang sampai tanah yang digalinya semua menimbun lubang. Merupakan gundukan tanah yang cukup tinggi. Kemudian dia berdiri memandang ke sekeliling untuk mengukir pandangan tempat itu di dalam ingatannya, agar dia tidak akan melupakan tempat dia mengubur mayat kakaknya itu. Kemudian dengan tubuh lemah, lelah dan lapar, Sulastri meninggalkan tempat itu menuju ke dusunnya, yaitu Dusun Gedangan. Akan tetapi baru saja dia tiba di luar dusun itu,
masih menyusuri sungai tambak beras. Dari jauh dia melihat 4 orang laki-laki yang agaknya sedang berselisih dan bicara keras. Ketika dia mengenal bahwa 2 di antara mereka adalah Reksosuro dan Darumuko, jantungnya berdebar keras dan timbul keinginan untuk mendekati tempat itu. 2 orang itu adalah musuh-musuhnya, orang-orang yang telah menghina mayat kakaknya. Maka dia harus tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka bicarakan dengan 2 orang lainnya yang kelihatannya marah-marah itu. Sulastri lalu menyusup-nyusup di antara semak-semak di sepanjang sungai, maju mendekat sampai dia dapat mengintai dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Kini jelas bahwa 2 orang itu adalah benar 2 orang yang menghina mayat kakaknya. Dan mereka kini mengenakan pakaian perwira Majapahit yang gagah dan mewah, dengan keris yang sarungnya terhias emas dan gagang kerisnya terhias beberapa buah mata intan gemerlapan. Namun keindahan pakaian mereka itu tidak mengurangi kebencian hati Sulastri terhadap 2 orang itu, yang wajahnya telah terukir dalam ingatannya. 2 wajah yang baginya merupakan wajah yang seburuk-buruknya. Dia memperhatikan 2 orang yang berhadapan dengan 2 orang perwira Majapahit itu. Mereka itu adalah 2 orang laki-laki yang usianya sudah 40 tahunan. Berpakaian biasa seperti petani-petani miskin, namun dari kulit mereka yang bersih dan sikap mereka, mudah diduga bahwa mereka itu hanya menyamar sebagai petani-petani saja, bukan petani-petani tulen. Pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita akan sama-sama ketahui di episode berikutnya. Masih dalam cerita Kemelut di Mojopahit, sebuah mahakarya Asmaraman S. Kopingho. Nantikan hanya di channel YouTube Sasa Kala. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Sampai jumpa.